Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan identik dengan bulan sedekah. Pada bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk mengeluarkan sedekah terbaiknya, karena sejatinya sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan pelipatan ganda dari setiap sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita siapa-siapa yang menginfakkan hartanya, itu Allah ibaratkan seperti orang yang sedang menabur 1 biji benih, yang setiap biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu setiap tangkai ada 100 biji. Maka bayangkan Bapak Ibu, ketika 1 biji benih itu kita tanam, akan melahirkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu akan melahirkan 100 biji. Maka dari 1 benih 7 tangkai akan melahirkan 700 benih. Itulah perumpamaan bagi siapa-siapa yang sering dan gemar menginfakkan atau bersedekah harta, terutama lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berinfak di bulan Ramadan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengeluarkan sedekah kita di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan di mana Allah akan lipat gandakan seluruh pahala-pahala ibadah yang kita lakukan, terutama pahala infak atau sedekah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara agar sedekah kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka para ulama mengatakan yang pertama caranya adalah kita berinfak itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ingin dipuji, karena dermawan, bukan ingin pamer dan lain sebagainya. Maka niatkan sedekah itu semata-mata adalah lurus niatnya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita agar sedekah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata para ulama, adalah sebaiknya kita berinfak. Kita bersedekah dengan harta yang terbaik kita, harta yang paling kita sayangi, bukan harta sisa, bukan harta bekas, bukan harta yang tidak kita sukai, tapi bersedekahlah dengan barang-barang yang paling kita cintai dan paling kita sukai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata para ulama, cara agar sedekah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang sudah kita berikan sedekah itu. Kita tidak boleh mengungkit sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Kita tidak boleh membicarakan kembali harta atau amaliyah atau
benda yang sudah kita infakkan, sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Apalagi kalau kemudian pembicaraan itu sampai menyakiti hati orang yang sudah kita berikan sedekah itu. Kemudian yang keempat, kata para ulama, agar sedekah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya sedekah itu diberikan secara sembunyi-sembunyi, dan inilah yang paling utama. Ibaratnya ketika tangan kanan memberi, maka siupnya tangan kiri tidak mengetahui. Itulah ibaratnya bahwa dalam bersedekah sebaiknya kita melakukan secara tersembunyi agar kita tidak terkena penyakit riya, agar orang lain kemudian tidak mengetahui akan sedekah kita. Cukup Allah dan kitalah yang tahu terkait dengan sedekah kita. Kemudian Bapak Ibu, cara yang selanjutnya agar sedekah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita dianjurkan untuk bersedekah lebih mendahulukan orang-orang terdekat kita, karib kerabat kita, sanak saudara kita, adik, kakak, orang tua dan lain sebagainya. Maka berilah sedekah orang yang terdekat dengan kita. Setelah orang yang terdekat kita berikan sedekah, barulah sedekah itu kita berikan kepada orang yang lain, orang jauh dari kita. Utamakan sedekah kepada keluarga, utamakan sedekah kepada orang-orang terdekat kita, karena masih banyak orang-orang terdekat kita yang membutuhkan sedekah kita. Kalau orang-orang terdekat kita sudah menerima sedekah kita, kemudian kita berlebihan harta, maka barulah kita bersedekah kepada orang-orang jauh, kepada orang-orang lain di luar keluarga terdekat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya cara agar sedekah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya sedekah itu dilakukan dalam setiap kondisi, bukan saja hanya pada bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan juga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Sebagaimana firman-Nya tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Maka semakin banyak sedekah yang kita berikan, maka semakin banyak pahala yang kita akan dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata para ulama, agar sedekah kita bernilai pahala di sisi Allah, maka sebaiknya kita setelah mengeluarkan sedekah itu kita perbanyak berdoa kepada Allah, kita perbanyak permohonan ampun kepada Allah, sehingga sedekah yang kita berikan itu akan bermanfaat bagi orang lain dan akan bermanfaat bagi kita, kembali kepada kita, bahwa pahala-pahala yang kita keluarkan dari sedekah itu akan kembali kepada si pemberi sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang pandai bersedekah, yang pandai berbagi harta kepada orang lain, lebih-lebih di momen bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.